Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua siswa-siswi kelas 12 SMK FIPRC Internasional? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat ya dalam menghadapi BDR ini. Senang sekali loh rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi di pertemuan kita yang ke-6 di mata pelajaran PPKN. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Jadi hari ini kita di pertemuan ke-6 ini akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, sedikit saya ingatkan di materi kita atau di pertemuan kita sebelumnya, mudah-mudahan kalian masih ingat apa perbedaan hak dan kewajiban. Saya ingatkan kembali, jangan sampai tertukar ya, bahwa pelanggaran hak itu artinya adalah adanya hak warga negara yang dilanggar karena pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap warga negaranya. Sementara kalau untuk kewajiban warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara itu bermakna bahwa ada kewajiban warga negara yang seharusnya dilakukan tetapi dia tidak lakukan kepada negaranya. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham ya dan tidak tertukar-tukar lagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu sebetulnya apa sih? Yang pertama adalah mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang kedua adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di materi nanti akan disajikan beberapa contoh kasus yang mungkin bisa dengan mudah kalian pahami, dan saya yakin kalian pasti sudah pintar-pintar semuanya, jadi akan mudah untuk mengerti tentang materi ini. Selanjutnya adalah jadi di materi ini, di pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita akan membaginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah tentang faktor penyebab, lalu yang kedua adalah contoh pelanggaran hak warga negara, dan yang ketiga adalah contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu tentang faktor penyebabnya. Jadi pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah tidak toleran. Yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegaranya yang rendah. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini kira-kira seperti apa ya penjelasannya? Yuk kita simak satu-satu. Yang pertama adalah egoisme. Jadi egoisme ini merupakan suatu sikap atau tindakan untuk mempertahankan pandangannya yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Perilaku ini merupakan perilaku yang tidak terpuji dan bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun juga masyarakat. Selanjutnya adalah sikap tidak toleran. Tidak toleran adalah suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya rasa saling menghormati antar kelompok ataupun individu di masyarakat. Diskriminasi akan muncul apabila kesadaran toleransi masyarakatnya masih belum baik atau bisa dikatakan rendah. Selanjutnya adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki makna bahwa setiap individu yang hidup di bawah naungan NKRI harus mau dan tunduk ataupun patuh dan juga memiliki kesadaran untuk rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negaranya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki untuk mengambil keuntungan pribadi merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Akibatnya dari perbuatan ini tentu saja pasti akan ada banyak sekali orang dirugikan karena hal ini. Contohnya apa? Yang paling sederhana adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Biasanya hal ini dilakukan apabila ada media-media yang terlalu provokatif mengkritik kinerja dari pemerintah. Yang kedua adalah pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan atau golongan oposisi terhadap pemerintah. Contoh sederhananya adalah yang belakangan ini, mungkin kalau kalian pernah lihat beritanya, adalah penghapusan mural atau biasanya lukisan jalanan yang suka ada di tembok-tembok di pinggir jalan. Nah, beberapa dari mural-mural tersebut dihapus karena katanya mengganggu estetika, kemudian juga dianggap merupakan suatu pelanggaran ketertiban
Padahal yang disampaikannya itu adalah merupakan kritik terhadap pemerintah, seperti itu. Yang terakhir adalah diskriminatif ketika mendapatkan pelayanan publik, seperti misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, ataupun juga bantuan sosial. Nah, ini adalah berikutnya contoh dari diskriminasi dalam bidang kesehatan. Di gambar ini bisa kalian lihat adalah merupakan suatu sindiran begitu ya. Orang miskin dilarang sakit katanya. Kenapa ya seperti itu? Jadi amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 nampaknya belum melindungi rakyat dalam hal pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga miskin atau gakin. Padahal undang-undang tersebut mengatur kewajiban dalam bidang kesehatan di masyarakat. Namun pada praktiknya masih saja terjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat kelas ekonomi lemah dan juga perlakuan diskriminatif yang kerap dilakukan rumah sakit di kota besar terhadap warga miskin dianggap telah melanggar hak konstitusional. Selanjutnya adalah diskriminasi dalam bidang pendidikan. Di gambar ini ada katanya orang miskin dilarang sekolah. Kalau tadi orang miskin dilarang sakit, kalau di bidang pendidikan sindirannya adalah orang miskin dilarang sekolah. Kira-kira kenapa ya seperti itu? Atau contohnya seperti apa nih kira-kira? Jadi contoh diskriminasi yang sering terjadi di dunia pendidikan adalah yang pertama, klasifikasi siswa berdasarkan kelas sosial. Atau ada juga siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya. Lalu yang kedua adalah diskriminasi karena perbedaan agama, suku, dan ras. Yang ketiga adalah diskriminasi karena memiliki cacat fisik atau siswa berkebutuhan khusus. Dan yang keempat adalah diskriminasi berdasarkan nilai atau prestasi. Nah, selanjutnya adalah contoh pengingkaran kewajiban warga negara menurut undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingkari kewajiban membayar pajak. Biasanya banyak sekali warga negara yang tidak mau membayar pajak kepada negara, begitu. Lalu yang kedua adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh dari data kasus pelanggaran lalu lintas sampai bulan Desember 2020. Saya ambil data ini dari Polrestabes Kota Bandung. Di tabel ini bisa kita lihat ada bulan, kemudian ada jumlah pelanggaran, dan juga ada usia pelanggar. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa angka-angka ini menunjukkan adanya kenaikan ataupun penurunan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kesadaran atau kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, ini adalah angka yang sangat besar atau angka yang sangat banyak begitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian atau kita semua tidak termasuk ke dalam pelanggar gitu ya. Pelanggar ketika kita sedang berlalu lintas. Jadi berusaha untuk jadi warga negara yang baik begitu ya. Yang selanjutnya adalah membuang sampah sembarangan. Dari data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% saja dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan juga kesehatan. Ini berarti dari 262 juta jiwa di Indonesia hanya sekitar 52 juta orang saja yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap kesehatan. Tercatat hanya 59,8% rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang sesuai dengan standar. Selain itu, pola atau kebiasaan higienitas yang baik seperti sikat gigi dan cuci tangan juga masih belum dilakukan seluruh masyarakat Indonesia. Ini diharapkan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang sadar akan pentingnya kesehatan. Karena apalagi sekarang sedang pandemi ini, mudah-mudahan kalian selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga tidak abai untuk hal ini karena itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pesan dari saya, jadilah warga negara yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan post test yang sudah disediakan pada CBT kalian. Silakan setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian masuk ke CBT, kemudian kalian kerjakan post test yang sudah saya sediakan di sana. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya sampai akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sekolah dan tetap semangat dalam menjalani BDR ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.